Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back mamis. Terima kasih sudah kembali ke resepi Mami Ji. Hari ini Mami buat bumbu pecel yang super praktis banget mams. Jadi nggak perlu pakai diulek-ulek atau pakai penumbuk segala. Ini cuma bermodalkan blender mams. Penasaran nggak gimana cara buatnya? Pastikan untuk tonton videonya sampai habis mams. Ini dia resep bumbu pecel super praktis ala Mami Ji. Bahan dan cara membuat. Oke mams, langkah pertama kita siapkan terlebih dahulu bahan-bahannya. Yang pertama adalah 75 gram kencur. Selanjutnya 10 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 100 gram cabai rawit, 100 gram cabai merah, lalu 10 lembar daun jeruk. Ini Mami menggunakan daun jeruknya cukup banyak ya mams, karena Mami suka wangi daun jeruk yang lumayan strong. Oke, selanjutnya Mami akan menambahkan terasi. Ini sesuai selera saja ya mams ya. Ini Mami menggunakan terasi Bangka asli. Oke, selanjutnya Mami menggunakan 250 gram gula merah yang sudah disisir halus. Lalu 200 gram kacang tanah. Selahir 4-5 sendok makan air asam jawa. Ini kita akan menggunakan airnya saja ya mams. Oke, langkah selanjutnya kita goreng semua bahan kecuali daun jeruk. Kita goreng terlebih dahulu duo bawang. Ini menggunakan api sedang saja ya mams, jadi jangan menggunakan api terlalu besar dan jangan menggunakan minyak yang terlalu panas, nanti bawangnya lekas gosong. Oke, selanjutnya kita aduk-aduk. Lalu kita goreng cabai dan kencurnya. Ini mama menggunakan saringan minyak seperti ini. Ini adalah cara agar menghindari letupan dari cabainya ya mams ya. Jadi kalau mulai terdengar letupan cabai itu kita langsung mengangkat saringan atau peniris minyaknya seperti ini. Jadi tidak terlalu berbahaya ya mams ya, karena kalau dimasukkan secara langsung nanti takutnya akan berbahaya meletup-letup. Oke, bila bawang sudah setengah matang seperti ini, kita pindahkan di peniris. Lalu lanjut kita goreng bersama cabai dan juga kencurnya. Kita goreng sampai layu atau matang ya mams ya. Jangan terlalu kering. Oke, sementara menunggu kita tusuk dulu terasi dengan menggunakan tusukan sate seperti ini. Ini agar mudah menggorengnya ya mams ya. Oke, ini bahan sepertinya sudah cukup matang. Jangan terlalu kering. Sekali lagi Mami beritahu jangan terlalu kering. Jika sudah cukup makan seperti ini kita angkat. Lalu selanjutnya kita goreng terasi. Ini sebentar saja ya mams. Lalu kita dinginkan semua bahan. Lalu kita blender bersama dengan cabai, bawang, daun jeruk, dan kencur tanpa menggunakan air. Oke, selanjutnya kita goreng kacang tanah. Goreng sambil diaduk-aduk agar matang merata ya mams. Oke, ini sudah bisa kita angkat. Oke, selanjutnya ini juga akan kita dinginkan terlebih dahulu. Lalu kita blender juga dengan tidak menggunakan air ya mams ya. Jadi di blender hingga cukup halus. Oke, ini sekarang kita tinggal campur semua bahan yang sudah kita blender. Oke, di sini Mami akan menunjukkan bahannya, yaitu ini campuran bawang, cabai, kencur, daun jeruk, dan terasi yang sudah kita blender ya mams. Sekali lagi ini tanpa menggunakan air ya mams ya. Seperti ini. Selanjutnya ini gula merah yang sudah disisir. Ini disisir halus gula merahnya. Oke, selanjutnya ini kacang tanah halus yang sudah kita haluskan dengan blender juga. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan setengah sendok makan garam, atau ini juga bisa sesuai selera ya mams ya. Oh ya mams, tadi menggiling cabai dan juga
kacangnya tadi bisa menggunakan food processor juga ya Mams ya, atau food cooker. Oke, selanjutnya masukkan air asam jawa. Oke, selanjutnya kita aduk semua bahan hingga tercampur rata. Pastikan benar-benar tercampur rata ya Mams. Oke, ini tekstur adonannya memang sedikit lebih lembek dibandingkan jika kita menggunakan ulekan atau menggunakan penumbuk seperti itu ya Mams ya. Jadi ini sedikit lebih lembek tapi nggak masalah. Oke, ini wangi banget Mams. Ini sudah tercampur rata sepertinya. Kira-kira seperti ini penampakannya Mams. Oke. Selanjutnya kita koreksi rasanya. Ini enak banget rasanya Mams. Pas banget rasanya, yummy. Oke. Ini siap untuk kita simpan di dalam wadah ya Mams. Oke, Mami menggunakan wadah seperti ini. Langsung kita masukkan ke dalam wadah. Ini nanti akan kita simpan di dalam freezer ya Mams ya. Jadi bisa tahan sampai berbulan-bulan. Rasanya tetap enak dan sama sekali nggak berubah kok Mams. Jadi ini caranya super praktis sekali. Kita sama sekali nggak menggunakan cobek atau menggunakan penumbuk. Jadi hanya menggunakan blender saja sudah bisa membuat bumbu pecel yang enak banget Mams. Super praktis dan tanpa belepotan tentunya. Gampang banget loh Mams. Oke, ini sudah selesai. Siap kita simpan di dalam freezer Mams. Ini layak banget dicoba Mams. Ini dia Mams, bumbu pecel super praktis ala Mami Ji. Jadi Mami tuh biasanya buat bumbu pecelnya seperti ini saja Mams. Jadi nggak perlu repot-repot dan caranya juga pastinya gampang banget dan wajib banget dicoba. Oke Mams, terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk dukung terus channel Resepi Mami Ji dengan cara subscribe, like, and share, dan tinggalkan komentar positif kalian tentunya. Sampai jumpa di video selanjutnya Mams. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.